Iran percaya bahwa mereka memegang kendali penuh di Selat Hormuz. Memang, infrastruktur militer rezim telah hancur, tetapi kapal-kapal cepat di selat itu masih memberi Iran pengaruh. Namun sekarang, itu tidak lagi berlaku. AS baru saja mengirimkan sesuatu ke kawasan yang akan mengubah seluruh perang dalam semalam, dan itu menuju ke Selat Hormuz. Ini adalah mimpi buruk terburuk bagi Iran. Satu hal yang tak pernah diharapkan rezim. Pasukan AS mungkin bersiap untuk memasuki Iran. Pada 14 Maret, beberapa media, termasuk BBC, melaporkan bahwa AS mengirimkan lebih banyak kapal perang ke arah Iran. Ini saja sudah menjadi berita penting, karena peningkatan kekuatan Angkatan Laut seringkali berarti lebih banyak serangan ke wilayah Iran, seperti yang telah kita lihat dengan pengerahan kapal induk Amerika selama beberapa minggu terakhir. Tetapi kali ini berbeda. Kapal-kapal yang berlayar menuju kawasan dipimpin oleh USS Tripoli, sebuah kapal serbu amfibi yang juga memimpin unit ekspedisi elit marinir AS menuju Timur Tengah. Ini sangat signifikan. Kapal amfibi dan unit ekspedisi adalah sinyal paling jelas bahwa AS sedang bersiap untuk mengerahkan pasukan darat. Nanti kami akan menjelaskan mengapa hal itu mungkin atau tidak terjadi. Mengenai kelompok yang dikirim, Zona Perang atau TWZA memberikan beberapa detail lebih lanjut. Disebutkan bahwa kelompok kapal terbaru berlayar setelah Komando Pusat AS menerima persetujuan langsung dari Menteri Perang AS, Pete Hegseth, untuk mengirim mereka. Yang sedang menuju Iran saat ini adalah kelompok siap amfibi atau ARG menurut sumber tersebut, yang memiliki unit ekspedisi marinir terlampir. Sebuah ARG biasanya mencakup sebuah kapal serbu, 2 kapal pengangkut, dan kapal pendukung yang membawa unit ekspedisi marinir atau MEU yang terdiri dari setidaknya 2.200 marinir, dan kemungkinan dapat membawa lebih banyak lagi. The New York Times menyebutkan bahwa sekitar 2.500 marinir sedang dalam perjalanan ke Timur Tengah, dan memberi nama unit yang dikirim, Unit Ekspedisi Marinir ke-31. Saat ini, USS Tripoli dan kapal-kapal yang dipimpinnya sedang berlayar ke Timur Tengah dari pangkalan mereka di Jepang. Kami juga mencatat bahwa marinir dan pelaut di kapal-kapal ini telah bersiap untuk sesuatu. Pada 13 Maret, Komando Indo-Pasifik AS membagikan gambar para pelaut di USS Tripoli yang melakukan latihan tembak langsung sehari sebelumnya. Meskipun ini dianggap sebagai latihan rutin dan mungkin memang demikian, waktunya tampak tidak kebetulan dan mungkin merupakan yang pertama dari beberapa latihan. Dalam sebuah artikel, Ian Ellis mengungkapkan bahwa AS memiliki ARG dan gugus tugas lain yang ditempatkan di wilayah Pasifik dan dapat diperintahkan ke Iran kapan saja. Di antaranya adalah gugus tugas Aslin yang saat ini ditempatkan di Thailand dan USS Arlington, sebuah kapal perang amfibi lain yang dilaporkan pada 1 Maret melakukan operasi pemuatan berulang kali dari Norfolk sambil dikelilingi oleh kapal-kapal keamanan bersenjata. Mungkinkah ini latihan untuk penempatan ke Iran? Kita tidak tahu pasti, namun latihan semacam ini tampaknya mensimulasikan kondisi yang akan dihadapi kapal di Selat Hormuz. Ingatlah jalur air itu. Kita akan kembali membahasnya sebentar lagi. Selain gugus tugas dan kapal perang yang baru disebutkan, Ian Ellis menambahkan bahwa ada 3 ARG lain yang siap bergabung dengan USS Tripoli dan kelompoknya jika AS memintanya. Jadi apa yang mungkin kita lihat di sini adalah awal dari sesuatu yang sangat besar dalam hal pengerahan marinir. Namun bahkan jika tidak, USS Tripoli dan kapal-kapal pendukungnya sudah memberitahu Iran bahwa seluruh postur AS dalam perang akan segera berubah. Perubahan itu bagaimanapun tidak akan terjadi secara instan. Sebuah pembaharuan intelijen sumber terbuka yang dibagikan oleh MT Anderson di X mencatat bahwa USS Tripoli bergerak dengan kecepatan sangat tinggi menuju Timur Tengah. Hal ini dapat dilacak melalui foto satelit yang menunjukkan jejak kapal yang cukup besar, menandakan bahwa kapal tersebut melaju sangat kencang untuk mencapai kawasan. Namun, meskipun dengan kecepatan tinggi, kapal dan kelompoknya masih harus menempuh perjalanan panjang ke Timur Tengah dari pangkalan mereka di White Beach, Okinawa, Jepang. Kapal perang itu terlihat mendekati Selat Bashi yang terletak antara Taiwan dan Filipina pada 12 Maret. Mungkin diperlukan waktu 1 atau 2 minggu lagi sebelum tiba di kawasan, tetapi itu tidak mengubah inti berita.
AS mengirimkan marinir dan kapal perang amfibi ke Timur Tengah. Ini adalah mimpi buruk terburuk bagi Iran, terutama terkait pengaruh yang dimiliki Tehran di Selat Hormuz. Sebelum membahas hal itu lebih jauh, ada baiknya kita melihat lebih dekat apa itu unit ekspedisi marinir, karena hal tersebut memberi petunjuk tentang apa yang mungkin dipertimbangkan AS dengan pengerahan terbaru ini. Jenis unit ini termasuk yang paling serbaguna yang dimiliki militer AS. New York Times mencatat bahwa mereka sering disebut sebagai pasukan 911 Amerika. Dengan kata lain, ini adalah unit yang dipanggil ketika ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Unit ekspedisi marinir telah digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari operasi anti pembajakan hingga menjadi pasukan pendarat pertama dalam operasi besar, seperti pada Perang di Afghanistan 2001. Ini adalah pasukan mandiri dan responsif cepat, terstruktur untuk menawarkan elemen udara, darat, dan logistik yang terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, elemen komando yang berfungsi sebagai markas besar unit dan memberikan dukungan kepada seluruh pasukan yang dikerahkan. Kedua, elemen tempur darat yang merupakan inti kekuatan tempur unit ekspedisi marinir. Elemen ini biasanya berisi batalion infanteri marinir lengkap dengan dukungan artileri, aset pengintaian, tim insinyur, dan kendaraan amfibi untuk melakukan pendaratan di wilayah musuh. Ketiga, unsur tempur penerbangan yang menambah kekuatan udara. Skuadron helikopter angkut menengah dengan berbagai model helikopter merupakan bagian dari unsur ini. Unit ekspedisi marinir juga dapat membawa jet tempur dan helikopter serang ke medan operasi beserta tim pertahanan udara dan aset udara lain yang mendukung pasukan darat. Terakhir, unsur tempur logistik, transportasi, perbekalan, peralatan, pemeliharaan, dan layanan medis semua disediakan oleh unsur pendukung utama ini. Jadi, ini bukan sekedar pengiriman segelintir tentara ke Timur Tengah. Ini adalah pengerahan unit marinir elit sebagai bagian dari tim serang amfibi yang lebih besar, sesuatu yang menandakan pergeseran postur total bagi AS. Dampak pergeseran itu akan paling terasa di Selat Hormuz. Iran telah menimbulkan kekacauan di selat itu dan jelas terlihat alasannya. Bahkan dengan infrastruktur militernya yang hancur total di daratan, Iran berhasil mempertahankan fokus pada Selat Hormuz. Kapal-kapal cepat yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, bersamaan dengan drone yang diluncurkan dari Iran sendiri, menargetkan kapal-kapal komersial yang secara bersamaan menyoroti Selat Hormuz sebagai salah satu jalur air terpenting di dunia. Jalur air ini hanya selebar 31 mil di pintu masuk dan keluar, sehingga memudahkan kapal-kapal Iran untuk berpatroli. Jalur ini sangat penting. Pada 2025, lalu lintasnya mencapai sekitar 20 juta barel minyak per hari. Tindakan Iran di selat itu, yang nyaris menutup jalur air kecuali beberapa kapal yang berani melintas, mengancam seluruh ekonomi global. Menurut CBS News 15 Maret, Iran mengubah selat itu menjadi titik hambatan dengan menargetkan pengiriman komersial, sehingga mendorong kenaikan harga minyak secara substansial. Saat ini, salah satu prioritas utama AS adalah merebut kendali Selat Hormuz dari tangan IRGC, yang hingga 12 Maret dilaporkan menyerang setidaknya 16 kapal komersial, menewaskan 8 orang dan menyebabkan 1 orang hilang. Menurut TWZ, hanya 77 kapal yang berani melintasi selat selama paruh pertama Maret. Sebagai perbandingan, periode yang sama pada 2025 mencatat 1.229 pelayaran melalui Selat Hormuz. Jadi, saat ini lalu lintas hanya mencapai sekitar 1/16 dari jumlah yang seharusnya. Ini adalah bukti pengaruh Iran, dan serangan-serangan ini akan terus berlanjut selama Iran dan IRGC diizinkan memegang kendali di Selat Hormuz. Kedatangan pasukan ekspedisi marinir ke selat tersebut merupakan perubahan sikap yang menunjukkan bagaimana perang melangkah ke fase baru setelah AS menghancurkan infrastruktur militer negara itu melalui serangan udara. Kehadiran unit ini mengubah banyak hal. Perlu dicatat, ini adalah pertunjukan militer yang kami jelaskan secara rinci, bukan sekedar tajuk utama berita. Klik berlangganan untuk memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini. Jadi, pergeseran postur. Kedatangan USS Tripoli dan hingga 2.500 marinir memberi komandan militer di wilayah tersebut pilihan untuk melaksanakan berbagai misi keamanan di Selat Hormuz. Misi-misi ini mungkin meliputi evakuasi penumpang dari kapal komersial yang rusak, atau, bila AS memutuskan mengerahkan pasukan darat, operasi terbatas terhadap pelabuhan dan lokasi lain tempat Iran menempatkan kapal-kapal serang cepatnya.
Perlu juga dicatat bahwa unit ekspedisi marinir ke-31 yang kini berlayar menuju Timur Tengah merupakan bagian dari postur kekuatan Indo-Pasifik AS. Dengan demikian, AS mengalokasikan kembali aset-aset kunci, meskipun kemungkinan hanya untuk jangka pendek, yang mengirimkan pesan jelas mereka bersedia mengurangi sebagian kemampuan di kawasan Indo-Pasifik untuk memperkuat postur di Iran. Dengan kata lain, AS tidak membiarkan tindakan Iran di Selat Hormuz memaksanya mundur. Justru mereka mengirimkan lebih banyak kekuatan militer ke Timur Tengah. Pengerahan ini terjadi sekitar 2 minggu setelah peluncuran operasi Epic Fury oleh AS. Seperti dicatat Gulf News, langkah ini juga memberi Pentagon kemampuan untuk melancarkan serangan terhadap pulau-pulau di dan sekitar Teluk Persia yang diandalkan IRGC dalam strategi Selat Hormuz mereka. Jadi, yang mungkin akan dilakukan unit ekspedisi marinir ke-31 adalah menargetkan baterai rudal dan lokasi peluncuran drone di pulau-pulau tersebut, serta menghancurkan sisa kemampuan Iran dalam memasang ranjau, setelah AS dilaporkan telah menghancurkan 16 kapal pemasang ranjau Iran, menurut Komando Pusat AS. Seperti yang telah kami katakan, unit ekspedisi marinir yang menuju Timur Tengah memberi AS pilihan operasi. Menurut Hegseth, rencana sudah disusun, meskipun AS tidak memberitahukan secara rinci apa rencana itu. Dalam konferensi pers pada 13 Maret, Pete Hegseth mengatakan, satu-satunya hal yang menghambat transit di Hormuz saat ini adalah Iran yang menembaki kapal. Selat itu terbuka untuk transit jika Iran tidak melakukan itu. Mungkin pernyataan ini terdengar jelas, tetapi ia juga memberi petunjuk tentang apa yang ada di benak Menteri Perang AS. Pete Hegseth mengklaim bahwa AS sudah menangani serangan Iran terhadap pelayaran komersial, dan TWZ menambahkan bahwa AS tidak akan membiarkan Selat Hormuz tetap diperebutkan. Jadi, AS memiliki semacam rencana. Pertanyaannya sekarang sederhana, apa rencananya? Peningkatan kekuatan di darat tampak semakin mungkin. Tetaplah bersama kami, karena kami akan mengeksplorasi apa arti hal ini bagi masa depan operasi Epic Fury. Namun, memiliki fleksibilitas dan berbagai pilihan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin memang yang ada dalam pikiran Hegseth. Misalnya, unit ekspedisi marinir dapat digunakan untuk mendukung operasi udara Amerika melawan Iran. TWZ menyatakan bahwa unit-unit ini dapat menyediakan pesawat tambahan hingga dan termasuk F-35 untuk melaksanakan misi. Apakah misi tersebut akan dilakukan di daratan Iran atau di laut, masih belum jelas. Dalam skenario terakhir, AS mungkin berencana menerbangkan beberapa jet tempur di atas Selat Hormuz, di mana mereka dapat menembaki kapal-kapal cepat dan drone Iran. Media juga mencatat bahwa USS Tripoli dirancang untuk tujuan semacam ini, dan bahkan dapat diubah menjadi platform bagi F-35 Lightning jika diperlukan. Mungkin itulah rencananya. Kedatangan unit ekspedisi marinir ke-31 di Timur Tengah bisa menjadi cara bagi AS untuk memasukkan kekuatan serang udara seperti kapal induk ke Selat Hormuz, tanpa mengalihkan perhatian kapal induk yang sudah ada di wilayah tersebut. Ditambah lagi, marinir yang ditugaskan untuk misi krisis seperti pencarian dan penyelamatan kapal komersial yang diserang Iran akan memberi semacam pengawalan bagi kapal-kapal yang mencoba melintasi selat. Memang bukan pengawalan besar-besaran, tetapi hal itu memungkinkan respons cepat terhadap ancaman di Selat Hormuz. Kemungkinan lain adalah AS menggunakan marinir dan kapal amfibi untuk menyerang pulau-pulau di dan sekitar Teluk Persia. Kita pernah melihat langkah serupa sebelumnya. Wall Street Journal menyebut sebuah pulau sebagai aset ekonomi paling strategis Iran, pulau yang menjadi titik awal bagi 90% ekspor minyak Iran. Pulau itu dihantam dalam sebuah aksi yang dapat dianggap sebagai tembakan peringatan, karena AS menghancurkan infrastruktur tertentu, namun membiarkan sebagian besar aset minyak Iran tetap utuh. Presiden AS pada masa itu, Donald Trump, mengatakan bahwa AS akan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tidak mengganggu minyak Iran jika Tehran menolak membuka kembali Selat Hormuz. Mungkinkah marinir dan kapal amfibi yang menuju Timur Tengah berfungsi sebagai penguatan ancaman tersebut? Itu sangat mungkin. Perlu juga dicatat bahwa Iran memiliki lebih dari 30 pulau di wilayah Teluk Persia, yang hanya sebagian kecil di antaranya terbuka untuk kunjungan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pendaratan amfibi di pulau-pulau ini dapat memungkinkan AS menguasai sebagian lahan yang kemungkinan besar berfungsi sebagai titik peluncuran bagi kapal-kapal cepat dan drone Iran. Dengan kendali tersebut, pengaruh Iran melalui Selat Hormuz akan terkikis. Jadi, AS mungkin sedang mempersiapkan masa depan, di mana mereka mengawasi Selat Hormuz dengan mengambil alih pulau-pulau kunci, tepat di bawah hidung rezim Iran yang sedang berjuang. Sementara itu, AS akan terus melancarkan serangan udara terhadap Iran dan terus mengancam akan melakukan serangan di masa depan terhadap Pulau K kepada rezim Tehran. Perlu juga dicatat bahwa sebelumnya Trump mengatakan AS belum berencana mengerahkan pasukan darat pada awal Maret, namun fakta sejarah penting
pasukan konvensional AS pertama yang terjun langsung ke Afghanistan pada 2001, termasuk marinir, khususnya unit ekspedisi marinir. Dan fakta ini relevan sekarang karena unit serupa sedang menuju kawasan. Sejarah menunjukkan bahwa unit ekspedisi marinir kerap menjadi ujung tombak serangan darat yang lebih besar. Menurut Bloomberg, Trump masih mempertimbangkan gagasan menempatkan pasukan darat. Langkah semacam itu berarti menempatkan personel AS langsung di garis depan, yang berpotensi menimbulkan gelombang kejut di basis dukungan domestik. Namun kemungkinan pengerahan darat kini semakin besar. Jika AS mengirimkan tentara ke Iran, ada beberapa target jelas yang dapat diincar. Menguasai Pulau Harg bersama beberapa pulau lain adalah target paling jelas karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Bloomberg menambahkan bahwa AS mungkin ingin mengamankan sejumlah besar uranium yang diperkaya milik Iran, jenis target yang pernah diserang AS dan Israel saat operasi Midnight Hammer pada Juni lalu. Ada pula laporan bahwa pesawat pembom B-2 meluncurkan bahan peledak besar ke sejumlah fasilitas bawah tanah Iran selama operasi Epic Fury. Namun untuk mencegah Iran menggunakan fasilitas-fasilitas itu sama sekali, pasukan darat diperlukan untuk mengambil kendali penuh dan mencegah skenario bom kotor. Selain itu, Bloomberg menjelaskan kemungkinan lain, bermitra dengan Badan Intelijen Pusat, CIA, dan Mossad untuk mengirim tim kecil ke Iran guna menjalin hubungan dengan oposisi politik, dengan tujuan membentuk gerakan perlawanan sejati. Dan meskipun ide ini terdengar gila, tampaknya juga selaras dengan bagaimana AS membayangkan perubahan rezim di Iran. Setelah serangan awal terhadap rezim Iran pada 28 Februari, Trump bahkan menyatakan kepada rakyat Iran, "Setelah kami selesai, ambil alih pemerintahan Anda, itu akan menjadi milik Anda," lapor The New York Times. Meskipun Trump kemudian sedikit menarik kembali komentarnya dengan menyatakan bahwa itu adalah permintaan yang sangat besar bagi rakyat Iran biasa untuk bangkit, ketika masih ada anggota IRGC di jalanan yang menembaki dan membunuh para pengunjuk rasa. Tetap jelas bahwa AS membayangkan masa depan di mana mereka berperan sebagai pendukung gerakan anti-rezim di Iran. Mungkinkah itu peran yang dimainkan oleh unit ekspedisi marinir ke-31? Ada banyak resiko terkait pendekatan potensial ini. Mossad dan CIA perlu memiliki kontak di lapangan di Iran dan cukup mempercayai kontak-kontak tersebut untuk yakin bahwa mereka akan bekerja membentuk pasukan anti-rezim yang mampu beroperasi dengan bantuan AS. Dalam skenario ini, AS mungkin menggunakan unit ekspedisi marinir ke-31 untuk merebut simpul-simpul militer dan ekonomi utama, seperti Pulau Harg, sambil memberi pelatihan dan pasokan senjata kepada gerakan perlawanan yang berfokus pada penggulingan rezim di daratan. Sebagian besar kekuatan militer Iran telah dihancurkan oleh AS. Dengan organisasi, uang, dan senjata, gerakan perlawanan akan berada dalam posisi terbaik sejak revolusi Iran untuk bergerak. Marinir dan pasukan khusus AS dapat membalikan keadaan demi para revolusioner anti-rezim tersebut. Mungkin terdengar seperti skenario yang mustahil, tetapi jika itu terjadi, pengaruh Iran di Selat Hormuz akan hilang dan rezim negara itu tidak akan lama bertahan. Yang menyaksikan dari pinggir lapangan adalah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Semua ini seharusnya tidak menguntungkan Putin yang telah menggunakan Iran untuk membangun pengaruh Rusia di Timur Tengah. Namun jika runtuhnya rezim Iran terjadi, konsekuensinya akan besar bagi Presiden Rusia. Jika Anda menyukai video ini, pastikan berlangganan jejak media agar Anda tidak ketinggalan analisis terbaru kami tentang langkah-langkah AS di Iran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.